Ini adalah P38, Range Rover P38 yang sempat kita bincangkan kita bahas di YouTube beberapa waktu lalu. Nah, jadinya seperti ini. Ini mobil ini sekarang sudah siap untuk ikut Sulawesi Tribut. Jadi dari teman-teman Sunglow itu ngadain event yang akan menempuh perjalanan dari Sulawesi Selatan menuju ke Sulawesi Utara. Jadi memang dari Sulawesi bagian bawah, dari bagian selatan sampai ke utara. Kira-kira hampir 3000 meter. Dan kita akan menggunakan Range Rover ini. Jadi kita ulas lagi dari bawah. Range Rover ini menggunakan Gardan VX80. Yang gardannya itu dibersihin, kita kembalikan lagi ke posisi gardan aslinya dengan menggunakan bracket-bracket sama seperti aslinya. Jadi memang kita hanya merubah gardannya aja. Hanya posisinya itu tidak ada perubahan sama sekali. Jadi bracket-bracketnya kita buat sama persis, kita laser dibuat sama persis, dibikin lebih kuat tentunya. Jadi link geometrinya tidak kita rubah. Dengan harapan rasanya tetap Range Rover. Jadi tetap kita sama aja kayak bawa mobilnya. Jadi Land Rover banget. Jadi mobil ini besok kan akan menempuh jarak yang jauh. Sementara mesinnya ini adalah V8. Kemarin juga kita ada perbaikan di bagian mesin. Kita bersihkan lagi, kita cek ulang semuanya mesinnya. Terus ada beberapa koreksi sedikit. Part-partnya yang sudah lama dan karet-karet itu kita ganti dengan yang baru, karena dengan usia yang cukup lumayan tua itu karet-karetnya sudah mulai getas gitu loh. Dan ini juga lampu bagian depan, kita ngobrol bagian depan dulu. Di bagian depan ini sudah menggunakan giggle pin yang cukup sekali. Ini giggle pin adalah salah satu winch yang lumayan tangguh, sudah populer. Tentunya pada saat kita memutuskan untuk menggunakan giggle pin, yang perlu diperhatikan adalah kelistrikan. Kelistrikan itu kita tidak boleh, jangan sampai kelistrikan itu tekor. Dan jalur kabel itu harus sempurna. Kalau tidak sempurna nanti kasihan, dinamonya akan mudah kebakar. Giggle pin pakai yang plasma. Ini giggle pin GP100, kita bikinkan cover di depannya. Kita bikinkan cover, ditutup biar lebih rapi. Terus menggunakan plasma. Di bawah kita pasangkan seling tambahan yang dari Gardan. Itu untuk persiapan seandainya nanti mobilnya masuk lumpur atau nyangkut di yang terlalu dalam, itu nanti bisa kita tarik menggunakan plasma ini yang dia langsung dari Gardan, sehingga efeknya dia nariknya itu yang ketarik Gardan, jadi angkat gitu loh mobilnya. Terus lampu fog lampnya karena memang lampu bawaannya ini kalau untuk jarak jauh kayaknya masih sangat kurang ya pencahayaannya. Sementara kita masih mempertahankan look originalnya. Jadi kita bantu dengan fog lamp ini, kita ganti dengan Pro 7. Pro 7 terang banget. Jadi dia modelnya LED projector. Jadi memang cukup banget untuk membantu pencahayaan. Untuk menembus kabut juga udah kita pasangkan LED yang Baja Design, model seperti Baja Design itu ada dua yang kuning, dan di tengahnya ada dua juga yang clear bagian depan. Nah, ini sini ada tiang bendera, ini adalah regulasi, jadi besok dipasangkan bendera event, dan di situ ada bendera negara karena ada beberapa negara yang ikut gabung. Jadi besok kita konvoy, kita melewati jalur itu dengan teman-teman dari negara lain. Oke, terus kemarin kita cek semua wiper
wiper depan, belakang, sama yang ini sudah fungsi. Sudah fungsi. Bagian gardan udah. Terus suspensi, masalah suspensi di shocknya sendiri, itu shocknya sebenarnya ini adalah custom. Shock ini kita menggunakan King yang dimodifikasi, sebenarnya punya JK. Ini adalah menggunakan shock King punyanya JK, dipotong sekitar hampir 5 sentian lah. Itu 5 sentian kita pasangkan di sini. Kalau yang depan, sedangkan springnya ini menggunakan aslinya. Kalau yang belakang menggunakan Ome. Jadi untuk belakang sendiri ada tambahan lagi untuk membantu kendaraan ini apabila dia muatannya terlalu banyak. Itu di belakang kita pasangkan balon, itu yang untuk menahan beban. Jadi fungsinya adalah bisa lebih kuat menahan beban, tapi kerjanya ini manual. Jadi kerjanya manual, dia diisi dari belakang, pakai kompresor. Jadi kita harus berhenti, ditambah tekanannya berapa PSI kebutuhan sesuai dengan beban. Itu bagian belakang seperti itu. Terus untuk mesin tidak ada perubahan. Jadi mesin memang menggunakan mesin aslinya. Ini V8. Yang ini tadi yang saya bilang ada tutupnya, jadi memang biar bagian rem itu tidak terlalu panas, karena kemarin ada masalah di bagian rem yang efeknya jadi remnya kurang pakem karena kepanasan di sini. Jadi kita udah bikinin tutup. Akinya ada 3, ini 2 di depan, yang 1 ada di belakang. Terus posisinya untuk filter udara tadinya ada di sini, kita rubah, kita mundurin. Karena untuk space aki nggak ada tambahan yang signifikan, cuma memang oke, untuk alternator kita ganti dengan yang lebih besar karena memang untuk membantu kecepatan mengisinya di 2 aki ini, karena dia biar support untuk membantu juga kerja recovery kit ini, seperti recovery ini untuk giggle pin yang memang butuh arus yang stabil dan arusnya agak gede memang, jadi tidak bisa salah instalasi. Kalau salah instalasi nanti sering terjadi trouble di bagian dinamonya. Termasuk kabel-kabel kita sudah rapikan, kita pakai yang sesuai kegunaannya untuk winch ini. Bempernya sudah bawaan seperti ini. Kita sesuaikan lagi, kita tambahkan roll cage yang memang ada konektor, ada beberapa konektor dengan maksud ketika perbaikan atau ada penyesuaian itu tinggal dicopot perbagian-perbagiannya. Nah, konektor-konektor seperti ini kalau teman-teman misalnya pengen pesan, ada teman-teman di Metalcraft. Terus seling ini juga ini dipasang. Banyak teman-teman yang nanya, kenapa sih mobil-mobil ekspedisi itu pakai selalu ada selingnya di sini. Nah, sebenarnya fungsinya adalah ketika ada ranting, kita ada di dalam hutan. Kadang kita kan menembus tempat-tempat yang terlalu rimbun. Nah, ini fungsinya adalah sebelum kena kaca, ini udah nahan dulu. Rantingnya kebuka, ketahan. Jadi nggak langsung kena kaca, karena ada beberapa kejadian yang nabrak kaca ternyata itu mengakibatkan kaca depan pecah. Jadi ini hanya untuk membantu aja sih, membantu aja. Terus sidebar sudah ada, sudah cukup kuat. Sidebar sudah cukup kuat untuk kebutuhan ekspedisi, sudah sangat kuat, ini kokoh. Terus mobil ini juga dilengkapi dengan beberapa regulasi. Harus membawa skop, ini wajib. Pacul sama kapak kemarin. Nah, tentunya ada alat-alat recovery, di dalam, ada strap dan lain-lain, itu memang harus selalu sedia. Persiapan untuk berangkat ke Sulawesi
kita bawa beberapa part-part memang untuk serep. Jadi untuk jaga-jaga kita membawa beberapa part yang dibutuhkan untuk mesin, fan belt dan lain-lain itu memang harus kita sediakan, karena daripada repot nanti di tengah hutan apa di dalam perjalanan jika terjadi sesuatu, kalau kita tidak prepare dari sekarang lebih repot nantinya. Untuk look bagian belakang ini terhubung dengan roll bar, jadi memang kekuatannya langsung di sini, kita koneksinya di sini. Ini tembus ke bawah. Di sini ada protektornya juga. Jadi biar untuk menahan benturan di samping. Bumper sebenarnya ini sudah bawaan, cuma karena ini butuh perjalanannya cukup jauh, jadi ada beberapa yang dikhawatirkan ada getaran-getaran yang lebih. Akhirnya kemarin bumper sempat kita bongkar, kita kuatkan lagi, termasuk di konektor-konektor bagian bawahnya kita lapisi lagi, dikuatkan lagi, termasuk air hanger juga kita kuatkan. Ini untuk high lift jack ini juga kita pasangkan kemarin. Di belakang ada coba kita buka biar kelihatan. Nah, di belakang ada kompartemen yang kita buat. Ini dari aluminium, ringan, bebannya lebih ringan. Dan ini roll barnya 2 layer. Jadi di luar ada roll bar, di sini juga ada, di dalamnya juga ada. Jadi untuk 4 titik di belakang ini ada di bagian dalam. Kalau di bagian depan itu roll barnya, jadi kalau di bagian depan itu roll bar utamanya di frame A-nya itu ada di luar. Nah, ini frame berikutnya itu ada di bagian tengah dan belakang ini, tapi di bagian dalam. Jadi emang kalau dilihat ini kelihatannya hanya 2 titik di depan yang kelihatan, tapi di bagian dalam ini ada 4 titik lagi. Nah, ini cargo barrier. Cargo barrier itu adalah regulasi penting, regulasi yang sudah wajib menahan barang-barang di depan, di belakang, biar jatuh ke depan kalau pada saat turunan atau pada saat kondisi ekstrim. Ini aluminium semua, partisinya juga pakai aluminium. Nah, ini part-partnya udah ada di dalam. Mobil ini kan sebenarnya ban serep bawaan mobil ini ada di bagian dalam. Nah, bagian dalam ini kita fungsikan jadi tempat untuk multifungsi, untuk nyimpan macam-macam, nyimpan part. Ini di bagian dalam, bagian bawah itu kita pasangkan tutup. Kita pasangkan tutup, jadi nanti tinggal buka, itu ada kompartemennya di bawah. Terus di sini juga sudah siap untuk sliding, untuk kulkas. Jadi nanti akan dipas di dalam sini. Inverter cukup, dan baterai di sini ada baterai 1, di depan ada 1, jadi double baterai. Oh, 3 malahan, 3. Di depan ada 2, ini ada 1 di belakang. Jadi untuk kebutuhan pada saat camping, juga pada saat recovery, pada saat untuk baterai utama juga ada. Oke. Terus, nah ini kelihatan nih bagian sini, bagian bawah ini. Di sini ada di bagian bawah, di bagian belakang ada tempat untuk tambah angin. Jadi tambah angin di balonnya, di balon yang untuk membantu suspensi, biar ketika ada beban berlebih dia terbantu dengan balon itu, jadi tidak suspensi tidak terlalu mentok gitu. Limiter strap juga ada, sudah dipasangkan limiter strap, itu penting biar pada saat dia travelnya maksimal itu tidak shock breaker, tidak menahan dari beban gardan, biar nggak jebol juga sih. Di atas ini ada awning
Dia pakai ARB Touring. Di sini ada ARB Touring. Terus di atas ini pakai apa namanya, roof rack. Jadi di atas ada roof rack, itu untuk barang-barang. Nanti kayaknya bebannya akan lebih tambah. Ini belum ada bobot dari bawaan kita, bawaan person yang ada di dalam. Winch belakang ada pakai winch tidur. Jadi kemarin itu sempat kita tes, winchnya itu nggak mau nahan, tidak mau nahan. Ternyata setelah kita cek, untuk gulung selingnya itu terbalik. Jadi kalau dia gulung selingnya kebalik, itu pasti tidak akan nahan. Jadi hanya dibalik aja. Jadi dia bisa nahan. Ketika turunan mau pakai ini, mau pakai winch belakang, itu bisa nahan gitu loh. Sering terjadi kalau untuk winch belakang, kalau salah gulung itu dia nggak bisa nahan, pasti nggak bisa nahan. Oh ya, untuk bagian samping ini dirubah, ini menjadi pintu juga. Jadi kita rubah kompartemennya, dirubah untuk ngambil barang dari samping. Jadi biar mempermudah apabila kita ada di posisi terlalu mepet, nggak bisa buka pintu, minimal kita bisa ngerogoh dari sini barang-barang yang ada di atas ini. Dan juga di sini ada apar. Ini kiri kanan kita buat seperti ini biar mudah untuk ngambil barang-barang yang ada di sini. Terus yang di sebelah sana itu ada kompresor. Ada kompresor di sebelah sana, terus ada kapak juga. Kapaknya diikat di bagian sini. Jadi ada dudukannya. Bila dibutuhkan itu gampang banget nyopotnya. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Untuk bagian dalam tidak banyak yang dirubah, dengan catatan kita untuk tetap buat kenyamanan. Jadi hanya kita rapi-rapikan saja. Ada beberapa tombol-tombol tambahan ini kita buatkan frame sendiri, karena ini memang kemarin karena mobilnya juga sudah usia, jadi ada beberapa plastik ini, bagian plastik yang sudah pecah, jadi kelihatan kurang rapi. Jadi kita buatkan frame, terus dipasang beberapa tombol ini. Tombol-tombol ini sebagian sudah ada, sebagian kita tambahkan. Jadi memang kita biar looknya tetap kelihatan standar. Jadi kita nggak mau terlalu banyak merubah bagian dalam, karena itu untuk kenyamanan juga sih, buat kenyamanan. Nggak ada yang aneh-aneh di bagian dalam, cuma memang di belakang memang ketambahan roll bar aja. Terus ini ada radio rig dari Yaesu, pakai yang seri FT2980. Ini sudah kita matchingkan, kita ukur juga dengan kabel dan antenanya biar powernya ini maksimal. Jadi biar power itu penting, itu penting untuk pekerjaan radio ini, nggak bisa sembarangan, karena sayang banget ketika kita pakai kalau power dari radio ini tidak bisa keluar maksimal gitu loh. Jadi tidak bisa transmit jarak jauh, nanti suara kita tidak kedengaran. Itu kalau untuk receive, mungkin receive-nya menurut pengalaman sih Yaesu paling tajam, paling bagus. Gitu. Terus tambahan-tambahan dalam, jok tetap standar, tetap mempertahankan kenyamanan. AC sudah kita servis kemarin, AC-nya juga sudah dingin. Udah sih. Jadi ini bisa jadi referensi teman-teman. Oh iya, kalau untuk velg sama ban memang dia pakai ukuran yang ini karena itu adalah regulasi. Coba kita lihat keluar. Untuk ban memang regulasinya harus pakai ini Forcium yang MT08. Dia ukurannya 265/75.
ringnya 16, ini pakai velg kaleng biar kelihatan lebih klasik, lebih asik. Jadi ini kita menggunakan velg kaleng. Jadi ya memang ada beberapa penyesuaian di sini. Balance-nya kan kadang-kadang geser. Jadi kemarin sudah di balance, juga sudah di spooring. Kalau untuk MT-08 ini Forcium, jadi memang di dalam event ini Forcium menjadi salah satu sponsor utama. Jadi seluruh member atau seluruh peserta itu menggunakan ban Forcium. Dan memang kenapa nggak pakai ban ekstrim? Oh, karena memang itu sudah menjadi aturan. Jadi di dalam event ini kita maksimal adalah menggunakan ban MT. Jadi memang sudah regulasinya, karena pasti akan beda experience-nya ketika kita pakai mobil off-road dibatasin dengan ban MT. Yang biasanya kalau kita pakai ban ekstrim biasanya lewat aja gampang, belum tentu nanti gampang pakai ban MT. Teman-teman sebagian yang dari Jakarta sudah menunggu di Makassar, kemarin sudah berangkat dilepas oleh Bapak Menteri Pariwisata, dan kita juga di sini akan menyusul. Nanti mungkin kita akan update terus kegiatannya Sulawesi Tribut. Nanti yang akan start dari Sulawesi Selatan tanggal 5 sampai finish di Manado. Jadi pantau terus Instagram kita, pantau terus ada di Instagram 4WD Weekend juga. Nanti semua kita update kegiatannya mulai dari start sampai finish, apa aja masalah, kendala apa. Selagi ada sinyal pasti kami update. Jadi pantau terus di YouTube channel dan Instagram. Teman-teman yang mau yang punya mobil seperti ini untuk buat referensi apabila mau dibangun seperti ini, ya inilah datanya dari kita.